Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim proyek mandiri Bisnis Nugget Serat Soya, saya Esti Pujirahayu, NPM 18754015. Saya Rizka Puspitasari, NPM 18754031. Saya Tiara Indah, NPM 18754034. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan laporan proyek mandiri Bisnis Nugget Serat Soya. Yang pertama yaitu latar belakang. Masyarakat Indonesia tengah dihadapkan pada pilihan yang sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup, terutama dengan menyusulnya kenaikan harga bahan pokok pada masa pandemi. Ada banyak alternatif makanan atau bahan pangan yang mudah dan terjangkau untuk mendapatkannya. Salah satunya yaitu ampas tahu atau serat soya, merupakan limbah padat dari industri tahu. Dengan kandungan gizi yang tidak jauh berbeda, menjadikan serat soya atau ampas tahu ini menjadi alternatif yang sangat baik untuk menggantikan daging ayam yang cukup mahal untuk bahan dasarnya. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan umum: memperoleh pengetahuan, melatih keterampilan berwirausaha, memberi pengalaman, dan sebagai referensi bagi mahasiswa mengenai peningkatan nilai tambah serta serat soya atau ampas tahu. Yang kedua itu tujuan khusus. Yang pertama, melaksanakan aspek manajemen pada kegiatan produksi nugget serat soya. Yang kedua, melaksanakan dan menganalisis kegiatan produksi nugget serat soya. Yang ketiga yaitu melaksanakan dan menganalisis pemasaran nugget serat soya. Yang keempat yaitu menghitung dan menganalisis keuangan nugget serat soya. Jadwal pelaksanaan proyek mandiri dari bulan September hingga Desember 2020 bisa dilihat dari slide. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari aspek manajemen. Di bawah ini adalah tabel dari perencanaan dan realisasi aspek manajemen. Poin pertama itu perencanaan. Perencanaan produksi merupakan perencanaan yang dilakukan untuk menentukan lokasi produksi, peralatan, dan bahan produksi, dan sehingga keberhasilan dalam menjalankan kegiatan produksi nugget serat soya. Untuk realisasinya, kegiatan perencanaan dilakukan dalam kegiatan ini: perencanaan produksi, pemilihan lokasi produksi, persiapan alat dan bahan baku produksi, hingga pelaksanaan penjualan produk. Selanjutnya, pengorganisasian. Kegiatan pengorganisasian dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pembagian kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pengorganisasian meliputi pembagian struktur organisasi bisnis nugget serat soya sebagai berikut. Pertama, Esti Pujirahayu sebagai ketua tim serta merangkap sebagai tim keuangan, Rizka Puspitasari sebagai tim produksi, dan Tiara Indah sebagai tim pemasaran. Untuk realisasinya, struktur organisasi sama dengan perencanaan. Jadi untuk aspek manajemen pengorganisasian itu tercapai. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan proyek mandiri berjudul Bisnis Nugget Serat Soya dan dilakukan pada bulan September sampai Desember 2020 dengan target 200 bungkus untuk 8 kali produksi. Lalu untuk realisasinya, kegiatan mandiri itu dilakukan pada bulan September 2020 hingga Desember 2020. Pelaksanaan terkendala jadwal kuliah yang terlalu padat sehingga ada 1 minggu yang terhambat, jadi dilakukan di minggu yang lain. Untuk volume produksi itu ada 217 bungkus dalam pelaksanaan 8 kali produksi. Selanjutnya adalah pengendalian. Pengendalian merupakan langkah awal sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengatasi atau mencegah terjadinya suatu masalah dalam suatu usaha. Pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu melakukan daftar kehadiran tenaga kerja, logbook, buku produksi, buku catatan penjualan, dan buku arus kas. Nah, untuk realisasinya, pengendalian bisnis nugget serat soya juga membuat tabel kendali logbook terus di setiap bagian agar tetap terkendali dalam kegiatan bisnis nugget serat soya ini. Lalu untuk presentase kehadiran itu 100%. Jadi untuk pengendalian itu tercapai.
Lalu untuk hambatan dan solusi, hambatan yang terjadi pada aspek manajemen yaitu pertama, tenaga kerja hanya ada 3 orang pada proses pelaksanaan sehingga hal ini terbatas tenaga kerjanya. Hal tersebut diatasi dengan saling membantu agar antar anggota saat pelaksanaan produksi. Lalu yang kedua, keterbatasan waktu membuat jadwal pelaksanaan terkadang tidak sesuai dengan rencana. Dikarenakan proses produksi yang membutuhkan waktu yang lebih lama, hal tersebut diatasi dengan mengganti produksi di minggu yang lain sehingga target produksi tetap sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga, pengendalian kehadiran yang sudah dilakukan dengan absensi anggota itu berjalan dengan cukup baik. Keterlambatan tersebut diatasi dengan memberikan sanksi kepada anggota sesuai dengan keterlambatannya. Selanjutnya yaitu aspek produksi. Yang pertama yaitu perencanaan dan realisasi aspek produksi. Yang pertama yaitu bahan baku. Perencanaan ampas tahu diperoleh dari daerah kelurahan Gunung Sula, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung. Namun realisasinya ampas tahu diperoleh dari daerah Pasar Untung, Jalan R.A. Basit, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Yang kedua yaitu sumber bahan baku. Bahan baku diperoleh dari daerah Kelurahan Gunung Sula, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung. Realisasinya bahan baku diperoleh dari daerah Pasar Untung, Jalan R.A. Basit, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Yang ketiga yaitu jumlah produksi. Perencanaan 8 kali produksi, realisasinya 8 kali produksi. Yang keempat itu kapasitas produksi. Perencanaan 25 bungkus per produksi, namun realisasinya 25 sampai 30 bungkus per produksi. Yang kelima yaitu target produksi. Perencanaan 200 bungkus dalam 8 kali produksi. Realisasinya 217 bungkus dalam 8 kali produksi. Untuk alat dan bahan bisa dilihat pada slide. Selanjutnya itu volume penjualan dari produksi pertama sampai ke 8 itu berbeda-beda dari 25, 28 sampai 30 bungkus per produksi. Yang selanjutnya itu proses produksi bisa dilihat pada slide. Hambatan dan solusi. Hambatan dan solusi, hambatan yang dialami dalam kegiatan produksi usaha proyek mandiri bisnis nugget serat soya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pelaksanaan produksi dilaksanakan dalam 1 minggu dengan 1 kali produksi. Namun karena padatnya jadwal perkuliahan, pelaksanaan produksi dalam realisasinya terdapat 2 minggu dalam pelaksanaan produksi. 55 tidak dilakukan. Solusi penyelesaian masalah tersebut untuk tetap mencapai target adalah mengganti produksi nugget serat soya dengan minggu lain, sehingga produksi tetap mencapai target yaitu 8 kali produksi. Yang kedua yaitu waktu dalam proses produksi lebih lama daripada seharusnya karena alat-alat yang kurang memadai. Solusi yang dilakukan yaitu kegiatan produksi dilakukan lebih awal. Aspek pemasaran. Produk nugget STK atau disebut dengan nugget serat soya. Spesifikasi produk: bentuk persegi 4, warna oranye, ukuran 5x4 cm, berat 250 gram, kemasan plastik vakum ukuran 16x25 cm. Media promosi dari nugget serat soya yaitu Instagram dan WhatsApp. Tempat pemasaran dari Polinella sampai ke Sukarame yaitu UIN Raden Intan. Selanjutnya adalah aspek keuangan, rencana dan realisasi aspek keuangan. Yang pertama, biaya tetap. Untuk perencanaan, biaya tetap dianggarkan oleh tim itu 107.000. Untuk realisasi 182.000. Selanjutnya biaya bahan habis pakai oleh tim direncanakan 1.332.800.000. Untuk realisasinya 1.119.050 perak. Untuk biaya tenaga kerja perencanaannya adalah 220.000, realisasinya adalah 300.000.
Lalu untuk total biaya keseluruhan untuk perencanaan itu 1.659.800 dan untuk realisasinya 1.600.050 rupiah. Lalu selanjutnya harga pokok penjualan HPP untuk di perencanaan itu 8.299 rupiah, lalu untuk realisasinya itu 7.378 rupiah. Lalu harga jual itu 12.000 untuk perencanaan dan realisasinya adalah 12.000. Presentase keuntungan itu di perencanaan 45%, lalu untuk di realisasinya 60%. Selanjutnya penerimaan itu 2.400.000. Lalu untuk direalisasi 2.604.000. Keuntungan 700 di perencanaan 740.200 rupiah, lalu untuk direalisasi 1.002.950 rupiah. Lalu untuk RC rasio di perencanaan 1,44, untuk realisasi 1,63. BC rasio itu di perencanaan 0,44, di realisasi 0,63. Untuk penjelasannya, biaya yang dikeluarkan dan pendapatan diterima tidak sesuai dengan rencana perencanaan dan realisasi. Pada biaya tetap, tim menganggarkan itu 107.000, sedangkan pada realisasi itu 182.000. Hal ini disebabkan ada beberapa peralatan produksi yang harus dibeli, sehingga menyebabkan biaya tetap bertambah. Lalu untuk biaya habis pakai mengalami efisiensi biaya karena ada beberapa bahan baku habis pakai itu mengalami penurunan harga seperti daging ayam dan wortel. Tapi di biaya tenaga kerja itu mengalami peningkatan yang awalnya dianggarkan 220.000 menjadi 300.000. Ini dikarenakan karena ada beberapa proses produksi yang mengalami penambahan waktu seperti proses penjemuran dan pengukusan. Sehingga secara umum total biaya yang dikeluarkan oleh tim turun menjadi 1.600.050 rupiah, dan hal ini yang menyebabkan HPP kita turun. Lalu dari perhitungan biaya di atas yang tadi menyebabkan harga pokok produksi mengalami penurunan dari 8.299 rupiah menjadi 7.378 rupiah, dengan harga jual tetap sama 12.000 rupiah. Lalu presentase keuntungan yang juga mengalami kenaikan, awalnya dari 45% menjadi 60%. Lalu untuk penerimaan juga mengalami kenaikan dari 2.400.000 menjadi 2.604.000. Ini karena disebabkan karena target. Awalnya targetnya cuma 200, untuk direalisasi kami mendapatkan 217 bungkus. Lalu untuk keuntungan itu mengalami kenaikan dari perencanaan 720.200 hingga sekarang itu menjadi 1.2.950 rupiah. Terus untuk nilai RC rasio dan BC rasio juga mengalami kenaikan dari 1,44 dan 0,44 menjadi 1,63 dan 0,63. Secara umum bisnis nugget serat soya ini yang telah kami jalankan sekurang lebih 2 bulan mengalami keuntungan, sehingga menurut kami usaha ini layak untuk dikembangkan kembali. 1. Proses manajemen kegiatan bisnis nugget serat soya ini telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Penerapan fungsi-fungsi manajemen yaitu dimulai dari perencanaan penerapan lokasi produksi, perencanaan tempat pengambilan bahan baku, jumlah produk per produksi, dan target. 2. Proses produksi yang dilakukan sebanyak 8 kali produksi. Kegiatan ini menghasilkan produk sebanyak 217 bungkus. Produksi nugget serat soya tersebut telah melebihi target dari perencanaan. 3. Metode penjualan yang digunakan adalah strategi pemasaran 4P dan dilakukan penjualan langsung atau disebut dengan direct selling dan secara online. Area pemasaran bisnis nugget serat soya ini adalah meliputi kampus Polinela dan sekitarnya, Natar, kampus Unila, Lampung Timur, Wai Halim, Untung, Suropati, dan lain-lain.
nugget serat soya terjual sebanyak 217 bungkus sehingga dapat dinyatakan kegiatan pemasaran ini telah memenuhi target yang telah direncanakan. Yang keempat, aspek keuangan bisnis nugget serat soya ini telah dihitung setelah dihitung jumlah biaya sebanyak 1.601.050 dan diperoleh penerimaan yang sebesar 2.604.000 sehingga diperoleh keuntungan sebesar 1.290.050 selama 2 bulan. Nilai RC rasio diperoleh 1,63 sehingga dapat dinyatakan bahwa kegiatan bisnis nugget serat soya ini layak secara ekonomi untuk dijalankan. Next, saran. Berdasarkan hasil dan pembahasan, saran yang dapat diberikan pada kegiatan bisnis nugget serat soya ini adalah dalam kegiatan pemasaran dan dapat dilakukan pengenalan marketplace agar kegiatan pemasaran dapat dilakukan dengan banyak cara pemasaran dan sekaligus memperkenalkan marketplace milik Politeknik Negeri Lampung. Selanjutnya dari aspek keuangan, sebaiknya pada saat perencanaan, biaya dilakukan dengan mempertimbangkan harga-harga bahan baku dengan tepat agar memperkecil terjadinya penambahan atau pengurangan yang berlebihan pada pengeluaran biaya tetap maupun biaya variabel. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.